Selamat datang di kelas CEO pada video pertama hari ini. Teman-teman, kita sebagai pemilik bisnis, sebagai orang yang memegang jabatan tinggi di suatu perusahaan, tentu kita memiliki beberapa kendala. Entah mulai dari mengatur karyawan, entah dari mengatur keuangan, laporan pajak, lalu rekrut karyawan, dan termasuk juga salah satunya memikirkan konsep bisnis ke depannya seperti apa. Tapi di antara itu semua ada satu hal yang harus kita kuasai, teman-teman. Yaitu bagaimana caranya mengatur waktu, memanajemen waktu. Jadi sehingga dengan kita punya manajemen waktu yang baik, kita tidak lagi terjebak dengan tanda kutip kepepet ataupun serba mendadak. Banyak di antara kita, misalkan kita pengen promo, pengen ngadain suatu campaign, serba mendadak, teman-teman. Pengalaman saya di 10 tahun ya, berkarir bersama Tung Desem Waringin dan juga di TW Club, di laruno.com. Ada kalanya kita mendadak sekali, ada, wajar namanya bisnis. Ada kalanya kita sangat well plan sekali, bahkan kita siapin plan A, plan B, plan C, kita siapin semua. Karena memang harus well plan. Ada tuntutan harus well plan. Nah, lalu di video pada hari ini kita akan membahas tentang 5 strategi bagaimana mengatur waktu, memanajemen waktu, sehingga harapannya nggak ada lagi yang namanya kepepet ataupun serba mendadak. Karena kita semua sudah well plan, bukan well done ya. Nah, jadi di kesempatan hari ini ya, Anda yang belum follow silahkan follow, Anda yang belum subscribe silahkan subscribe ya, karena channel ini akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Kita akan share konten-konten yang sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, inilah dia 5 strategi untuk mengatur waktu tanpa kepepet lagi dan serba mendadak ala CEO dahsyat. Simak semuanya. Yang pertama, teman-teman harus punya yang namanya manajemen peran. Apa sih manajemen peran? Karena gini teman-teman semua, dan founder serta CEO yang nonton semuanya di video hari ini, kita tuh punya peran masing-masing. Kalau Anda di kantor, Anda berlayaknya sebagai kantor. Kalau Anda di rumah, Anda berperan sebagai orang di rumah. Jika Anda di tongkrongan, seperti saya sekarang sedang nongkrong di Kopi Rider, saya menyempatkan waktu untuk membuat video di sela-sela waktu meeting saya. Nah, Anda berperan sebagai selayaknya ya teman, klien. Dengan kita memahami manajemen peran, apalagi kita sebagai orang tua, ya, sebagai orang tua, Anda mungkin ada terkadang kita sering mengatur karyawan seperti mengatur anak. Begitupun sebaliknya, kita mengatur anak seperti mengatur karyawan. Yang paling penting adalah kita punya yang namanya manajemen peran. Tahu, sadar, saat ini kita sedang ngapain. Lagi di kantor, selayaknya menjadi founder, menjadi atasan, menjadi bos. Nah, Anda harus punya skill atau mental bos, founder. Ketika Anda di rumah, menjadi orang tua, menjadi ayah, menjadi ibu, Anda harus manajemen peran disesuaikan. Karyawan dan anak Anda itu akan mencontoh. Anak Anda dan karyawan Anda itu akan mencontoh pola kerja kita, pola pikir kita, cara ucap kita. Secara nggak langsung itu akan menjadi teladan dia, cara dia referensi dalam bertindak. Manajemen peran. Nah, tugas untuk Anda adalah Anda list. Anda ini perannya apa aja di dunia ini. Anda misalnya masih punya orang tua. Anda yang masih punya kakek, nenek. Anda harus berperan selayaknya cucu, selayaknya anak, selayaknya saudara. Dengan kita punya manajemen peran, kita nggak lagi miskondisi, teman-teman. Sometimes kita miskondisi. Ke anak kita mendidik seperti karyawan. Kadang karyawan seperti anak. Walaupun kalau ke karyawan ya harusnya kita layaknya seperti keluarga. Ya, kita anggap seperti keluarga, kita sejahterakan ya. Cuman kembali lagi, manajemen perannya sangat penting, teman-teman semua. Ada kalanya kita punya toleransi terhadap suatu hal. Contoh misalnya gini ya. Karyawan izin nggak masuk kerja. Ya, kita jangan tiba-tiba menjudge bahwa ini izinnya kenapa? Gini. Jangan kita malah sentimental gitu. Maksudnya kita tanya, sakit apa? Kenapa? Jatuhkah? Sakitkah? Udah ke dokter belum? Minum vitamin, istirahat yang cukup. Kita berikan yang namanya perhatian khusus.
Begitupun ke anak, ketika papa saya izin nggak sekolah dulu ya, saya sakit. Jangan kita marahin, tapi tanya, kamu kenapa nak di sekolah? Apakah lagi sakit atau lagi ada masalah di sekolah atau apa? Ayo cerita. Begitupun juga. Jadi ada saatnya kita melakukan toleransi terhadap manajemen peran. Di saat apa? Di saat kita membutuhkan hati, di saat kita membutuhkan perhatian. Nah, itu yang pertama. Pak, tadi kan bahasnya waktu. Kok ke hati dan ke perhatian tadi, Pak? Betul, karena tips pertama adalah manajemen peran. Ini penting sekali teman-teman semua. Karena tanpa kita punya manajemen peran yang baik, waktu itu akan berantakan. Contoh, pernahkah Anda membereskan pekerjaan kantor di rumah? Pernah? Saya sering. Pernahkah Anda mencampur adukan antara urusan rumah dengan urusan kantor? Beberapa tahun lalu saya sering. Tapi dengan kita tahu, dengan kita sadar manajemen peran, oh saat ini saya sedang di kantor. Saya menjadi leader, saya menjadi founder, saya menjadi barometer untuk karyawan saya, untuk partner saya. Maka saya harus bertindak semaksimal mungkin sesuai dengan peran yang sedang saya lakukan. Seorang manajer atau seorang CEO. Nah, itu yang pertama, manajemen peran. Yang kedua, ada tentukan teman-teman skala prioritas. Jadi, masing-masing pekerjaan punya skala prioritas masing-masing. Misalkan, bulan ini kita mau ngapain? Kita susun. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Skala prioritas kita. Jangan tiba-tiba ada kerjaan yang walaupun kadang ada masuk ya beberapa pekerjaan ya, itu juga bisa dimasukin tuh. Misalnya kita punya plan nih, plan A, kita mau kerjain minggu ini, tep. Nah, di TDW Group kami sebagai CEO dan sebagai founder, lalu juga sebagai partner dari Hitung Deh Semua Ringin, wajib lapor seminggu sekali. Di setiap Senin, plan seminggu ke depan mau ngapain, rencana seminggu ke depan mau ngapain. Jadi, founder Pak Hitung Deh Semua Ringin tahu kita ini kerjanya ngapain. Nah, dengan begitu kita tentuin tuh skala prioritas. 1, saya mau barisin web. 2, saya mau launching produk. 3, saya mau perbaiki sistem sales. 4, saya mau perbaiki sistem fulfillment. Nah, dengan kita punya skala prioritas seperti itu atau list yang seperti itu, kita akan punya metode-metode pekerjaan yang sesuai dengan apa yang udah kita rencanakan, teman-teman semua. Pak, nanti tiba-tiba kenapa ada misalnya, Mas, nanti kalau misalnya ada tiba-tiba masuk kerjaan baru gimana? Ingat, sistem yang namanya FIFO, first in, first out. Kalau saya menganut sistem itu. Kalau misalnya kira-kira pekerjaan ini masih bisa ditunda sampai 2-3 hari ke depan, saya akan tunda. Tapi kita lihat dulu, kalau misalnya ini urgent, nah sekali lagi, ini saya sangat wanti-wanti agar nggak mepet dan nggak dadakan. Tapi kalau urgent, di mana menyangkut banyak orang di dalam sana, lalu menyangkut kelangsungan perusahaan, lalu menyangkut atasan, lalu menyangkut nama baik, itu saya lakukan. Contoh misalnya gini, di beberapa waktu lalu kita sedang launching buku Work Less and More. Siapa yang udah punya bukunya? Nah, di saat itu ada kendala, yaitu masalah percetakan. Nah, saya sebagai CEO, ya saya harus bertindak. Saya harus approach si percetakannya. Kapan bisa jadi? Lalu saya harus approach customer, sehingga tidak lagi ada komplain. Nah, itu kenapa saya lakukan hal seperti itu di tengah-tengah minggu lalu? Karena itu urgent. 1, menyangkut nama baik perusahaan. 2, menyangkut nama baik atasan, Hitung Deh Semua Ringin. 3, menyangkut kelangsungan perusahaan. Nah, dengan begitu, ya kita akan lakukan sebaik mungkin, teman-teman semua. Nah, yang berikutnya, ketika teman-teman punya skala prioritas. Penting sekali punya skala prioritas. Dengan kita punya skala prioritas, seperti saya bilang tadi, kita tahu apa sih to-do list kita. Dan dibuat setiap minggu. Kuncinya di sini, di nomor 3. Harus punya to-do list. Masing-masing skala prioritas itu punya to-do listnya, teman-teman semua. Misalkan, kita mau rapiin website laruno.com. Saya mau rapiin website laruno.com. To-do listnya apa? 1, hire tim IT. 2, hire tim konten. 3, hire tim UI UX. Nah, dengan kita punya to-do list seperti itu akan jauh terarah, jauh lebih nggak dadakan. Saya sangat wanti-wanti sekali terhadap pekerjaan-pekerjaan dadakan. Kenapa? Karena kita punya waktu 24 jam. Di waktu 24 jam itu, 8 waktu kita habiskan untuk tidur.
8 waktu kita habiskan untuk melakukan yang lainnya. Kalau saya 8 waktu sisanya adalah melakukan aktivitas pribadi seperti bisnis, olahraga, terus baca buku. 8 jam sisanya apa? Kerja. Nah, kalau kita punya waktu 8 jam, tapi kita masih kepepet, berarti ada yang salah dengan metode kerja kita, teman-teman semua. Ada yang salah dengan cara kita mengatur entah karyawan, entah tim, entah resource lah yang kita miliki. Nah, yang keempat ya, ini kunci. Yang keempat, ingat ini adalah kunci bagaimana sebuah waktu itu bisa termanage dengan baik. Ini saya belajar banyak dari Pak Tung Desem Waringin. Adalah satu, punya jadwal. Yang kedua, punya deadline. Nah, misalkan rekaman YouTube. Saya punya skala prioritas. Oke, YouTube saya beresin saat saya sudah beresin sales. Saat website udah rapi. Kebetulan saya punya tim Stephanie gitu kan. Dan Anissa, saya kerjakan konten bersama tim Anissa. Lalu ada Stephanie, ada Edward. Lalu ada lagi misalnya tim CS. Ada Patty, ada Helen, ada Anggi. Ya saya udah develop itu sejak awal Januari. Nah sekarang waktunya apa? Prioritas ketiga, yaitu bangun branding, bangun channeling, bangun kolaborasi, aktifkan YouTube, aktifkan IG, itu skala prioritas saya nomor 3. Nah, to-do list-nya apa? Saya mulai beli kamera, setup kamera, lalu bikin materi, lalu cari tempat yang asik untuk rekaman, lalu saya buat konsep rekaman seperti apa. Nah, itu sudah ada skala prioritasnya. Yang terakhir yaitu jadwal. Ya sekarang tanggal 12 Juni, ya kita udah mulai rekaman. 12, 14, 15, 16, 17, karena 13 Juni itu minggu. Ya. Nah kita sudah mulai rekaman. Ada jadwalnya. Deadline-nya kapan? Deadline-nya tanggal 25 Juni harus up semua video ini. Jadi nanti ya tugasnya Edward, Stephanie, dan Anissa untuk development. Nah dengan kita punya resource yang rapi dan resource yang kapasitasnya memenuhi, ya itu semua akan menjadi hal yang membantu kita dalam mengatur waktu. Yang terakhir nomor 5, ini kunci bagaimana sebuah planning itu jalan. Yang nomor 5 apa? Mau tahu? Nomor 5 adalah, tunggu sebelum melanjutkan nomor 5, saya ingin Anda subscribe dulu, saya ingin Anda follow dulu akun Laruno. Sehingga apa? Sehingga Anda mendapatkan video-video kelanjutan dari video ini. Nah, yang nomor 5 apa? Ini yang membuat semua plan berhasil. 80% berhasil, enggak 100%, 80% berhasil. Apa itu? Wajib lapor hoi, peka, monitor, dan lapor. Berat saya dulu 96, bisa 74, sekarang naik lagi G80. Nanti saya ceritain kenapa bisa naik. Karena kenapa? Dari 96 ke 74, karena saya tahu kalau enggak lapor, semua yang dilakukan di atas sia-sia. Jadi yang terakhir nomor 5 adalah wajib lapor. Mentor saya, sekaligus founder Laruno, Tung Desem Waringin, dan Peter Kohar, kita setiap minggu wajib lapor. Setiap bulan wajib ketemu. Kalau setiap minggu by chatting, kalau setiap bulan itu by online Zoom, kita wajib lapor. Kenapa dengan kita wajib lapor? Kita tahu apa yang kita lakukan masih on the track atau enggak. Sehingga dengan kita tahu masih on the track atau enggak, founder bisa memberikan feedback. Kamu udah nggak waktu ngerjain ini. Kamu harus delegasi ke sini. Kamu harus delegasi ke sini. Kalau kita nggak lapor, atasan nggak tahu, founder nggak tahu, dan kunci paling penting adalah karyawan harus wajib lapor. Beberapa waktu lalu kita menerapkan sistem wajib lapor. Kadangkala miss laporan, tapi kadangkala wajib laporan. Nah ini mumpung ada di video ini, nanti Anissa, Stephanie, Patty, Helen, Anggi, Edward, lalu ada Fatur, wajib lapor. Ya, jadi nanti saya akan langsung masukkan kepada grup tim untuk lapor. Setiap hari ngapain sih kamu kerjanya? Jadi atasan tahu, saya sebagai CEO harus tahu masing-masing divisi ini lagi sibuk apa sih. Kalau kita nggak tahu karyawan kita kerjain apa, bagaimana kita tahu ke perusahaan ini masih on the track nggak dengan goal kita? Dengan kita tahu 5 strategi bagaimana mengatur waktu ini, harapannya nggak ada lagi lah kepepet ataupun dadakan. Harapannya. Tapi sometimes yang namanya kehidupan pasti ada hal-hal yang urgent, hal-hal yang kepepet.
Misalkan tiba-tiba ditelepon, misalkan telepon harus nganterin saudara, misalkan ditelepon jadwal vaksin gitu kan, ini kan lagi zaman pandemi, udah mulai vaksin, ditelepon untuk jadwal vaksin. Nah, itulah yang namanya plan A, plan B yang harus kita siapkan, teman-teman. Ya. Yang berikutnya, manajemen peran, itu penting sekali. Yang berikutnya, tentukan skala prioritas. Lalu yang ketiga, punya to-do list. Jadi, misalnya prioritasnya apa? Rapiin web, rapiin sales team, rapiin fulfillment, bikin channel YouTube. To-do listnya apa? Oh, hire ini, bikin ini. Follow up ini, bikin materi, bikin apa. Anda misalnya coffee shop, nih copywriter, salah satu klien saya. Kita punya to-do listnya. Bulan ini kita mau ngapain aja. Bulan depan mau ngapain aja. Walaupun kadang dilakuin, kadang nggak dilakuin. Kenapa? Karena nggak ada lapor. Harus wajib lapor. Yang nomor 5. Prinsip nomor 5 adalah wajib lapor. Yang nomor 4, punya jadwal dan deadline. Anda misalnya Pak, saya punya to-do list, misalnya pengen mulai cari kompetitor, Pak. Atau saya pengen pengembangan produk, Pak. Nah, di jadwal, kapan? Karena kalau nggak jadwal, orang kadang sering miss. Di jadwal, 1 Juni, saya mau keliling. Yang saya lakukan, misalkan saya pengen mempelajari suatu hal. Katakanlah misalnya CRM. Nah, saya tentuin dengan Pak Tung. Pak, saya mau belajar ini tanggal 1 Juni sampai tanggal 7 Juni. Oke, lapor, rangkum ke saya. Pak Tung selalu minta rangkum dan lapor. Kenapa? Karena dia tahu prinsip nomor 5 adalah lapor. Dengan lapor, yang 4 atas pasti sudah dilakuin. Minimal dilakuin, hasil nggak hasil belakangan. Yang penting dilakukan. Ya. Jadi semoga teman-teman video ini bermanfaat dan teman-teman juga bisa mendapatkan 1-2 hal yang powerful untuk kemajuan mental teman-teman, kemajuan mindset teman-teman semua. Jadi sekali lagi, bukan saya menggurui Anda, bukan saya 100% benar, tapi setidaknya saya bisa share apa yang saya lakukan dan apa yang saya kerjakan sebagai CEO di laruno.com. Ya, jadi simak terus kelas-kelas CEO di video-video berikutnya. Nah, ini juga salah satu di mana Anda bisa melakukan konsultasi bersama kami. Contohnya copywriter, melakukan konsultasi bisnis ke laruno.com. Ya, jadi tunggu apa lagi untuk Anda yang punya bisnis dan Anda yang ingin punya bisnis, tanyalah ke laruno.com. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay tune guys. Thank you. Sehat-sehat terus. Oke, sudah follow laruno.com. Sekarang kita follow kelasceo.id. Karena konten di kelasceo.id itu isinya sangat spesifik, membahas tentang bagaimana berkarir hingga menjadi CEO yang dahsyat. Follow ya.